peraturan yang harus kita perhatikan. Apa saja itu Kak Devi? Kak Rina, ada satu, tidak boleh bermain Kak Rina. Tidak boleh bermain HP ya? Ya, main HP, cubit-cubitan, pokoknya bermain. Kalau bermain boneka? Tidak boleh. Kedua, saat ibadah tidak boleh makan. Tidak Contohnya boleh apa? makan kerupuk. Ya, kerupuk. Makan permen. Ya. Ketiga, saat ibadah tidak boleh tidur-tiduran. Apa itu Kak Rina? Tidur di sofa. Ya, tidur pokoknya Atau tidur di lagi. karpet. Ya. Saat ibadah yang keempat, kita harus berpakaian apa Kak Rina? Memakai pakaian rapi. Ya. Kedua, Harus membawa Alkitab. Ketiga, duduk yang manis. Adik kekasih, kita akan mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Kak Teti Dan Tante Rina. Mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Mazmur 34 ayat 8 sampai 11. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dengan nyanyianku. Aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap hatiku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikannya, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang di rumah, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami dalam ibadah kami hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan membaca firman-Mu. Kami akan memulai ibadah kami hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, mari kita angkat satu lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lagi anak-anak dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo anak-anak semua sembah Yesus, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita menserahkan haleluya 4 kali. Loncat yang tinggi ya adik-adik. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat pujian, Aku Anak Perkasa. Semua adik-adik. Aku anak perkasa, sehat kuat oleh kuasa firman.
bisa ku makan dan ku hancurkan, ku injak bak-bak rasa ku menang. Aku perkasa, sehat, kuat oleh kuasa firman. Banyak tantangan, macam godaan, sukan menghadang di depan. Berperang melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Ini saat kehangatan dan ku hancurkan, ku injak bak-bak dahsyat ku menang. Berperang melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Ini saat kehangatan dan ku hancurkan, ku injak bak-bak dahsyat ku menang. Ku injak bak-bak dahsyat ku menang. Dari di rumah kita angkat pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Lagi haleluya, 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 haleluya. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang sana sini. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang begitu. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang begitu. Awas iblis musuh kita, dia lari sana sini, dia bilang begitu. Awas iblis musuh kita. Adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat pujian yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dari awal
kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari adik-adik sambil angkat tangannya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sekarang saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti bisa bekerja dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang disampaikan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua dapat Tuhan lakukan. Tuhan itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat. Ya, Dia bisa sembuhkan orang sakit. Dia bisa kuatkan orang yang lemah, Dia bisa memperkaya orang yang miskin, ya. Tuhan Yesus itu bisa buat segala-gala mujizat. Iya. Nah, saat ini tentu kita mau cerita satu cerita yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar dalam Alkitab, ya. Nah, pada saat ini tentu kita mau cerita judulnya Orang Gila yang Disembuhkan. Ya, apa tadi? Orang gila yang disembuhkan. Oke. Siapa, sebelum lanjut tadi kita mau tanya, siapa yang sudah pernah lihat orang gila? Nah, pasti semua sudah pernah lihat orang gila, ya. Tante kita juga sudah pernah lihat orang gila. Nah, orang yang gila itu ada yang tidak pakai baju, ada yang mukanya kotor, ya, ada yang rambutnya panjang, ya, ada yang tidak pakai sepatu, ya, orang gila yang suka jalan-jalan di jalan, ya. Orang gila itu mukanya serem, ya, mukanya ngeri, ya, orang gila. Nah, satu saat, ya, Tuhan Yesus ketika Dia berjalan-jalan melayani, lalu Dia naik perahu, lalu Tuhan Yesus sampai ke seberang danau, ya, danau Galilea. Di situ waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, tiba-tiba ada orang gila datang, lari-lari. Orang gila datang, ya. Orang gila datang lari-lari, ya. Mau datang sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba orang gila itu langsung datang menghampiri Yesus, ya. Lalu adik-adik tahu muka orang gila itu mengerikan, serem minta ampun, ya. Seperti orang yang siapa yang sudah pernah lihat setan di sini, ya, di TV sudah pernah lihat setan, ya? Ada yang sudah pernah lihat setan? Ya, seperti itu kira-kira gambarannya, ya. Jadi orang gila ini sudah bertahun-tahun dia berkeliaran di jalan-jalan, bahkan dia kalau malam di kuburan dia tidur di kubur. Lalu tempatnya, pokoknya orang gila ini tidak ada tinggal di rumah, ya. Sehari-harian dia tinggal di jalanan dan di pekuburan kalau malam hari.
ketika Yesus datang di tempat itu, tiba-tiba orang gila itu datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu orang gila bilang begini sama Tuhan Yesus, apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Nah, orang gila ini dia sejak dia dari waktu masih kecil dia sudah berpuluh-puluh tahun gila, ya. Jadi orang gila ini sudah lama jadi gila. Nah, orang gila ini dia tidak pernah tidur bagus, tidak pernah makan yang bagus. Nah, tetapi ketika dia waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu orang gila ini dia gila karena dirasuk oleh setan. Nah, orang gila ini kenapa dia menjadi gila? Karena dia dirasuk oleh setan. Tubuhnya ini dimasuki oleh setan. Makanya dia menjadi gila. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ya. Nah, adik-adik tahu kira-kira Tuhan Yesus bisa kalahkan tidak kuasa setan yang ada dalam diri orang gila ini? Bisa kan? Ya, pasti bisa. Tuhan Yesus sanggup, ya, sanggup mengalahkan kuasa setan yang ada di dalam diri orang gila ini. Nah, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang gila ini, tiba-tiba orang gila bilang begini sama Tuhan Yesus, apa urusanmu dengan aku? Lalu Tuhan Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus kan maha tahu. Dia tahu kalau orang gila ini dirasuk oleh setan. Bukan dirinya sendiri yang membuat dia gila, tapi setan yang merasuki tubuhnya yang membuat orang ini gila berpuluh-puluh tahun, ya. Berapa puluh tahun dia gila. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu orang gila ini, nah setan yang dalam diri orang gila ini ketakutan. Takut. Ketemu Yesus takut. Tapi waktu sudah ketemu Yesus, lalu Yesus bilang begini. Yesus bilang, siapa engkau? Aku Legion. Legion itu, kenapa dia bilang Legion? Ya, namanya setan ini ternyata Legion. Kenapa Legion? Karena dia bilang kami banyak. Begitu banyak beribu-ribu setan masuk dalam tubuh orang gila ini. Ya, dia Legion. Legion itu artinya setan banyak. Ya, aku Legion. Ya, karena kami banyak. Wah, tapi karena Tuhan Yesus punya kuasa yang dahsyat, Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa, maka Tuhan Yesus perintahkan kepada setan itu, keluar engkau setan dari dalam tubuh orang gila ini. Keluar. Lalu dia orang gila, setan bilang begini, aku mau dikemanakan? Mendingan aku taruh saja di babi ya, biar aku pindah ke babi. Lalu ini setan yang merasuki orang gila ini langsung pindah ke babi. Karena pada saat itu, dalam cerita ini, pada saat itu ada sekelompok babi-babi yang lagi ada di dekat-dekat situ. Tiba-tiba setan ini pindah ke babi, pindah. Tiba-tiba babi-babi yang lagi kumpul-kumpul langsung terjun ke dalam jurang. Wah, adik-adik tahu tidak? Sampai yang punya babi marah-marah. Kenapa saya punya babi? Tiba-tiba terjun ke jurang. Iya, karena setan-setan yang ada dalam diri orang gila ini langsung dia pindah ke babi. Wah, adik-adik takut tidak? Takut. Tapi ketika Tuhan Yesus berkuasa melakukan mujizat, ya, dia menyembuhkan orang yang gila ini, lalu setannya keluar dari tubuh orang gila ini, lalu pindah ke babi-babi, lalu babinya terjun ke jurang, lalu babinya mati. Jadi adik-adik dari cerita ini bahwa tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang sanggup melawan kuasa Tuhan. Kenapa? Hanya kuasa Tuhan yang luar biasa. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang sakit, sembuh, orang yang mati dibangkitkan, orang yang dalam ketakutan, takut, tiba-tiba langsung sukacita. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Nah, adik-adik, Tuhan itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Ya, tadi cerita tentang kita, ya, orang gila tadi ketika dia setan itu yang dalam dirinya sudah keluar dari tubuhnya, lalu pindah ke babi, lalu orang gila ini menjadi sembuh. Apa? Menjadi sembuh. Nah, tentunya kalau orang gila ini sudah jadi sembuh, mukanya langsung berubah, ya. Tadinya yang kusam, yang mengerikan,
tiba-tiba langsung langsung sukacita, langsung dibersihkan badannya ya. Lalu setelah orang gila ini sudah sembuh ya, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, lalu orang gila ini mau ikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah mau pergi dari tempat itu. Tiba-tiba orang gila, aku mau ikut Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, oh tidak perlu ya, tidak usah ikut saya. Kamu pulang saja ke rumahmu ya, bertemu dengan keluargamu, ceritakan sama keluargamu apa yang sudah kau alami ya. Sama adik-adik, tiba-tiba kalau adik-adik ketemu Yesus, terus adik-adik tadinya yang datang dengan sakit tiba-tiba sembuh. Lalu adik-adik, aku mau ikut Yesus. Tidak, Tuhan Yesus bilang, jangan, kembali kepada orang tuamu ya, kembali kepada mama papamu, ceritakan bahwa engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu ya, lalu orang gila yang tadi gila lalu sudah disembuhkan Yesus, pulang ke rumahnya dan dia menceritakan apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam dirinya, dia ceritakan kepada keluarganya dan kepada orang banyak. Oke, nah dari cerita ini adik-adik bisa belajar bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan ya, tidak mengandalkan manusia. Adik-adik harus belajar ya, setia kepada Tuhan Yesus, belajar untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus, supaya ketika adik-adik membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu ada, datang menolong adik-adik. Dan kita semua, bukan cuma adik-adik, tapi mama, papa, kakak, adik, semuanya ya, ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus pasti menolong dan menyembuhkan kita. Oke, puji Tuhan adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan pada saat ini ya. Dan tentu kita mau kasih tahu, cerita ini terdapat di dalam Markus pasal yang kelima. Adik-adik bisa buka Alkitab. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Lagi ya, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Adik-adik bisa baca cerita di situ, bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, begitu sanggup melakukan apa saja. Oke? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Dan Tante Vita tetap berdoa untuk adik-adik, supaya adik-adik selalu dalam keadaan apapun selalu berserah kepada Tuhan. Ketika membutuhkan Tuhan Yesus, panggil nama Yesus, maka Tuhan akan datang menolong adik-adik. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Sampai bertemu pada waktu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Nah, adik-adik, dari kecil mari kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan adik-adik bukan untuk guru-guru ya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Oke, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Dan persembahan adik-adik bisa dibawa ke guru-guru sektor atau di sekretariat gereja sama Tante Meske. Oke, kita berikan persembahan dan Kita angkat pujian Sungai Sukacita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Amin.
satu pemberitahuan buat anak-anak yang ada di rumah. Mau dengar? Tante Vita mau dengar? Mau. Nah, mari disimak pemberitahuan hari ini. Tante Vita sudah terima rapor. Apa? Rapor? Tante Vita kan tidak sekolah lagi tadi. Oh, kalau begitu anak-anak di rumah sudah terima rapor? Iya, anak di rumah. Ya, terima rapor di semester ganjil. Ya, ada yang ranking? 1, 2, 3. Ada yang juara? 1, 2, 3. Ah, luar biasa. Tuhan bilang permulaan hikmat ialah Takut akan Tuhan. ya. Nah, Ya. sekarang ada pengumuman buat anak-anak ya yang berprestasi di sekolah. Keren ya. Ya, yang berprestasi di sekolah akan mendapat reward dari Papi Hesky. Dari Papi Hesky. Keren. Nah, Wow. caranya anak-anak yang berprestasi secara akademik di sekolah boleh mengirimkan hasil raportnya di semester ganjil ini kepada siapa? Kepada guru-guru di sektor masing-masing. Caranya Raportnya difoto, lalu dikirim deh. ya. Nanti hasil raportnya itu akan diseleksi lagi oleh guru-guru sekolah minggu. Lalu kemudian akan diserahkan ke Papi Hesky dan Papi Hesky yang akan menilai Siapa yang Yang- berhak menerima reward. Bentar, sebentar Tante Mei, sebentar. Masih ada, masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Anak-anak, ternyata masih ada satu lagi. Anak-anak yang punya piagam penghargaan ketika anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat juga mengirimkannya. Iya, bidang olahraga Ya. Tante Mei. Apalagi Tante Vita? Bidang seni. Ya. Nah, jika anak-anak punya seperti itu, boleh juga mengirimkannya kepada Piagam. guru-guru. Ya. Oke. Jadi Tante Mei bilang lagi sama anak-anak, piagamnya difoto, Ya. lalu dikirim ke guru-guru sektor. Ya. Sip. Oke. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah beribadah kepada Tuhan Yesus, tadi kita sudah menyanyi, menari, lalu kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan berdoa supaya apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke, tutup matanya, kunci tangannya ya, di depan tangannya ya. Sikap berdoa, menghormati Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini oleh kemurahan Tuhan kami boleh beribadah walaupun hanya secara online Tuhan, tapi kami bersyukur anak-anak boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah tolong dari awal sampai selesainya. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong seluruh anak sekolah minggu yang ada di GPDI Kota Palu, Pelnap Samuel di GPDI Kota Palu, semua dari anak yang kelas kecil sampai kelas besar. Tuhan tolong, Tuhan berkati sekolah mereka, studi mereka, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan orang tua mereka juga Tuhan memberkati. Apa yang menjadi pekerjaan, usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa bagi anak-anak yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka menjadi sembuh saat ini juga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun dari sepanjang minggu ini. Tuhan, mari Tuhan memberkati mereka sesuai dengan firman Tuhan Amsal 3:16. Di tangan kanan mereka ada umur yang panjang, di tangan kiri mereka ada kekayaan, kehormatan, dan biarlah Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa dalam diri mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati berkat umur panjang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun dari hari Minggu sampai pada hari Minggu ini, Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami percaya masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.